Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok manajemen pemasaran kelas D. Di sini kita akan membahas mengenai case 6 tentang perkembangan sektor retail di India dan bagaimana KCR Retail mengimplementasikannya pada program layanan pelanggan atau CLP, Smiles and Ties, untuk meningkatkan penjualan sama loyalitas si pelanggannya. Di sini ada di sini dengan saya sendiri, yaitu Nabila Nuripa dengan NPM 10090303408. Sejak 97, India tuh mulai membuka peluang investasi asing atau FDI di sektor retail. Dan oh enggak, dan dalam dan awalnya itu butuh persetujuan sejak 2006. Aturan tersebut tuh lebih longgar untuk mempercepat si pertumbuhan retail modern tersebut. Sejak saat itu, banyak perusahaan besar di India yang mengembangkan format retail modern di seluruh negeri. Pada tahun 2012, sektor retail tumbuh pesat dengan CAGR 46,4%, menjadi penyumbang lebih dari 10 PDB dan penyerap tenaga kerja terbesar ke pertanian. Tapi 3% doang yang transaksi retailnya itu terorganisir, diperkirakan naik hingga 10 dalam 2 sampai 3 tahun selanjutnya. Di sini ada KCR, salah satunya KCR Retail Ltd, yang di tahun 2012 dia tuh udah beroperasi lebih dari 5 tahun dalam bidang retail dan memiliki luas perdagangan kurang lebih dari 222.000 meter di berbagai negara bagian. Salah satunya adalah enggak, salah satu jaringan retail terorganisir pertama di India. Yang dia tuh kayak bikin 3 gitu, yaitu hypermarket dengan 1.350 meter yang fokusnya tuh lebih ke pakaian, elektronik, furnitur, kayak food court gitu. Terus yang kedua ada neighbor store yang luasnya tuh 200 sampai 1.350 yang fokusnya tuh lebih ke kebutuhan kita sehari-hari gitu. Yang ketiga ada express store yang luasnya tuh kurang dari 200 meter. Itu tuh cuman kayak eh, menyelani kebutuhan cepat seperti susu, roti, sabun, pasta gigi, teh, atau lainnya. Di sini ada karakteristik dan pasar. Kayak pasar India tuh sangat beragam karena besar kan, dengan budaya dan daya beli antar wilayahnya yang beda-beda. Terus produk itu tuh dijual mencangkup kategori pakaian sama non pakaian. Tapi kategori pakaian tuh cuman berkontribusi 2% gitu loh dari total semua penjualan. Terus karena pakaian tuh nggak ada di semua tokonya gitu loh, karena kayak ada di beberapa doang. Terus pelanggan tuh lebih menyukai sistem diskon langsung daripada pakai poin yang kayak gitu. Next. Terus di sini ada dia tuh apa sih, ngadain program yang namanya Smile and Ties dalam customer loyal program yang tujuannya tuh adalah buat ngebangun loyalitas si pelanggan supaya pelanggan gak pergi dari ini gitu, dari dia, dari si KCR itu gak pergi dari pesaing, gak pergi ke pesaing. Jadi pelang dah lanjutin. Jadi tujuannya tuh yang pertama ada meningkatkan retensi pelanggan dengan setiap pembelian si KCR itu tuh ngasih ke apa sih, ngasih bonus gitulah. Yang kedua ada peningkatan penjualan jangka panjang. Fokusnya cuman fokusnya tuh apa sih, lebih ke nilai pelanggan seumur hidup. Yang ketiga ada mengumpulkan dan memanfaatkan data pelanggan. Data transaksi pelanggan digunakan buat analisis pelaku pembelian, segmentasi pasar, dan strategi pemasaran yang personal, menambah sumber pendapatan baru.
Dalam jangka panjang, KCR juga berencana buat memonetasi data pelanggan dan menjual insight ke organisasi lain. Terus di sini tuh dia tuh ngejalanin programnya tuh dengan eh, dalam waktu dalam waktu 6 bulan doang. Skemanya tuh dari program pakaian sama non pakaian kayak gitu yang tadi disebutin. Jadi di sini aku mau ngejelasin tentang analisis SWOT dari program Smile Test. Sebelumnya kenalin, nama aku Elia Wiji Putri dengan NPM akhir 096. Nah, jadi yang pertama SWOT dari program Smile Test ini tuh ya, ada strength atau kekuatan, di mana yang pertama jaringan toko ini tuh besar dan kategorinya tuh sangat lengkap. Terus juga udah memiliki program loyalitas Smile Ties. Terus potensi data dari pelanggannya itu besar, kesadarannya terhadap pentingnya loyalitas pelanggan. Terus selain punya kekuatan juga punya kelemahan atau weakness. Jadi yang pertama itu belum ada analisis CLV secara menyeluruhnya. Terus skema berbeda, jadi aparel dan non aparelnya tuh punya pendapat yang berbeda-beda. Terus kurang sesuai dengan perilaku konsumen di India. Integrasi data pelanggannya juga. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Peluang dari program ini tuh yang pertama ada transformasi digital retail di India. Terus ada analisis CLV dan data driven marketing. Program referral dan ulasan pelanggan dan juga konsumen muda India tuh makin sadar value dan experience dari program tersebut. Terus ada ancamannya. Yang pertama tuh banyaknya persaingan retail yang tinggi, baik dari internasional maupun dari dalam. Terus ada biaya operasionalnya juga tinggi. Yang ketiga itu adaptasi teknologi yang lambat, jadi pelanggan tuh cepat beralih. Next. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Najwa Rizalini Laundry dengan NPM 10090324 Jadi pertama saya akan menjelaskan tentang Customer Lifetime Value atau yang biasa disebut CLV. Jadi secara sederhana, CLV ini menunjukkan seberapa besar keuntungan yang bisa diperoleh perusahaan dari satu pelanggan selama mereka terus berbelanja atau menggunakan produk kita. Jadi fokusnya bukan cuma pada satu transaksi, tapi pada hubungan jangka panjang antara pelanggan dan perusahaan. Misalnya kalau ada pelanggan yang rutin belanja setiap minggu, setiap selama setahun, tentu nilainya jauh lebih tinggi dibanding pelanggan yang cuma datang sekali. Nah, CLV membantu perusahaan mengenali pelanggan-pelanggan seperti itu, siapa yang paling berharga, dan bagaimana cara menjaga agar mereka tetap loyal. Dalam kasus KCR Retail, yaitu program Smile and Ties, seharusnya CLV ini jadi dasar utama dalam merancang strategi loyalitas pelanggan. Tapi sayangnya di tahap awal KCR belum melakukan analisis CLV secara menyeluruh. Akibatnya program yang dijalankan jadi kurang efektif. Contohnya, mereka membuat dua skema berbeda antara produk aparel dan non-aparel. Tujuannya memang bagus untuk mendorong penjualan pakaian yang marginnya tinggi, tapi ternyata cara itu malah bikin pelanggan bingung karena nggak semua toko menjual aparel dan pelanggan merasa perlakuannya tidak adil. Selain itu, pelanggan di India ternyata lebih menyukai diskon langsung di tempat, bukan sistem poin yang harus ditukar di kemudian hari. Jadi, secara perilaku konsumen, program ini belum sesuai dengan kebiasaan pasar mereka. Disinilah tentunya CLV dengan analisis CLV, KCR bisa tahu kelompok pelanggan mana yang punya potensi nilai tinggi, lalu menyesuaikan penawaran agar lebih menarik bagi mereka. Jadi bisa disimpulkan bahwa CLV bukan hanya angka, tapi panduan strategis. Dalam memahami CLV, KCR bisa mengalokasikan anggaran marketing secara lebih tepat, memprioritaskan pelanggan yang paling menguntungkan, dan memastikan bahwa setiap program loyalitas benar-benar memberikan dampak jangka panjang, bukan cuma peningkatan penjualan sementara. Ada strategi yang akan dilakukan untuk memperbaiki program Smile and Ties agar
lebih efektif dan berkelanjutan. Strategi baru ini berbasis pada analisis CLV tadi, supaya program benar-benar berfokus pada pelanggan yang memberikan nilai tertinggi bagi perusahaan. Pertama, KCR akan mengintegrasikan semua kategori belanja ke dalam satu sistem poin. Jadi, tidak ada lagi perbedaan antara aparel dan non-aparel. Ini penting karena pelanggan jadi tidak bingung dan bisa merasa semua pembelian mereka dihargai. Selain itu, sistem ini akan membuat pengelolaan data dan reward jadi lebih efisien. Kedua, akan dilakukan personalisasi berdasarkan CLV pelanggan. Artinya, KCR akan memberikan keuntungan atau reward yang berbeda sesuai dengan nilai pelanggan tersebut. Misalnya, pelanggan yang sering berbelanja atau punya nilai CLV tinggi bisa mendapat benefit tambahan seperti bonus poin, voucher eksklusif, atau prioritas layanan. Ketiga, ditambahkan fitur instant reward dan gamifikasi. Jadi, pelanggan tidak perlu menunggu lama untuk menukar poin, sebagian reward bisa langsung didapat saat itu juga. Misalnya potongan harga langsung di kasir atau hadiah kecil saat checkout. Dengan begitu, pelanggan langsung merasakan manfaat dan lebih termotivasi untuk terus berbelanja. Keempat, membangun sistem loyalitas yang terhubung antara toko fisik dan aplikasi digital. Program ini nantinya bisa diakses lebih aplikasi KCR sehingga pelanggan bisa memantau poin, melihat promo, dan mendapatkan rekomendasi produk yang sesuai dengan kebiasaannya. Ini akan memperkuat hubungan pelanggan dengan brand karena mereka merasa lebih dekat dan diperhatikan. Terakhir, ada KCR akan menambah sistem referral dan engagement reward. Jadi, pelanggan bisa dapat poin tambahan kalau mereka mengajak teman baru untuk berbelanja atau memberikan ulasan positif. Dengan cara ini, KCR tidak hanya menjaga pelanggan lama, tapi juga mendorong pertumbuhan pelanggan baru secara alami melalui rekomendasi. Yang memanfaatkan CLV sebagai dasar strategi, KCR dapat mengalihkan fokus dari sekadar transaksi menjadi hubungan jangka panjang yang menguntungkan, di mana setiap pelanggan merasa dihargai dan ingin terus kembali berbelanja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nafisa Lasya dengan NPM 140. Di sini saya akan menjelaskan dashboard evaluasi dari CPL untuk menilai efektivitas desain baru dari program. Dashboard ini menggabungkan pengukuran antara kuantitatif dan kualitatif untuk menilai kinerja Smile and Ties dan mengukur apakah tujuan CLP tercapai. Di sini ada metrik kuantitatif yang menunjukkan angka atau hasil dari perhitungan. Metrik ini mengukur kinerja yang dapat dihitung dan kinerja yang dapat dihitung secara finansial atau statistik. Yang pertama itu adalah dampak penjualan. Kita memantau presentasi penjualan CPL untuk memastikan program ini menjadi pendorong utama pendapatan. Selanjutnya ialah ada frekuensi dan pelanggan berulang. Presentasi pelanggan yang berbelanja setidaknya 2 kali dalam sebulan dengan target frekuensi lebih dari 40% dan batas maksimal tingkatan churn itu kurang dari 15%, sehingga kita mengukur seberapa efektif program ini dapat menahan pelanggan dan mendorong pembelian berulang. Selanjutnya ialah nilai jangka panjang atau LV atau Customer Lifetime Value, di mana nilai uang yang dihasilkan pelanggan sepanjang hubungan mereka dengan KCR. Selanjutnya ada tingkat Churn LPR, ECPL, yaitu presentasi anggota loyalitas yang berhenti bertransaksi dari target 10-15%. Yang terakhir ialah tingkat penukaran poin. Presentasi poin yang diterbitkan yang benar-benar ditebus oleh pelanggan, yaitu mengukur daya tarik dari skema tersebut. Selanjutnya ialah metrik kualitatif yang menunjukkan persepsi atau kualitas. Metrik ini mengukur kualitas, alasan, dan sentimen di balik. Pertama ialah sentimen pelanggan, CSAT atau CVP, yaitu mengukur daya tarik dan kejelasan nilai ganda dari penawaran. Apakah pelanggan benar-benar melihat nilai yang tidak terabaikan, ya, atau pelanggan
pelanggan yang bisa disebut dengan unmissable value. Yang kedua ada kualitas data, di mana kita juga memastikan kualitas data yang dikumpulkan memadai untuk strategi pemasaran di masa depan. Yang ketiga ada umpan balik dari operasional. Toko memberikan pandangan realistis mengenai kemudahan implementasi dan kesiapan sistem kita. Yang terakhir ada keunggulan bersaing, di mana kita mengevaluasi posisi kompetitif untuk memastikan Smile and Ties ini tetap relevan dan unggul di pasar. Kesimpulan dari materi kita yaitu menurut kami bahwa kasus ini menempatkan dua manajer pemasaran KCR Retail, Solihin Korpra dan Surabi Tripati pada titik krisis dengan tenggat waktu 20 hari sebelum rapat tinjauan bisnis triwulan. Untuk memfinalisasi dan mendapatkan persetujuan untuk peluncuran resmi program loyalitas pelanggan ini yang disebut dengan Smile and Ties dan melakukan misi terakhir yaitu Solihin dan Surab harus bekerja sama untuk merancang ulang dari program loyalitas yang efisien dan efektif, yang harus mengatasi kekurangan program, percontohan, mengintegrasikan data pelanggan dari CLV, dan meyakinkan Dewan Dekresi bahwa Smile and Test adalah strategi jangka panjang yang berkelanjutan untuk menunjukkan dan menguntungkan di tengah persaingan ketat di sektor retail di India. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.